Baru-baru ini, orang terkaya di kota kita, Li Jiangwo, menawarkan hadiah 10 juta dolar untuk mencari putrinya yang telah hilang bertahun-tahun. Menurut laporan, putrinya yang hilang tersebut, pada bagian pergelangan tangan kirinya, memiliki tanda lahir berbentuk segitiga. Si Ranran, enyahlah. Ternyata, kamu adalah kamu. Li Jusui, mengapa setelah merundungku selama 8 tahun, masih belum cukup sampai kamu harus menghabisiku? Benar juga, karena kamu akan segera tiada, aku tidak keberatan memberitahu bahwa sebenarnya kamu adalah putri keluarga Li yang telah lama menghilang itu. Aku putri keluarga Li yang hilang. Jadi ternyata, aku bukanlah anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Tepat sekali, jika bukan karena hal itu, mana mungkin setiap kali aku menindasmu, aku selalu membawa mereka bersamaku, melihat kalian sekeluarga saling menyiksa satu sama lain. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Kamu sangat kejam. Apa kamu tidak takut kualat? Aku tidak pernah sekalipun mengusikmu. Sejak aku masuk SMA, kamu membuat hidupku bagai di neraka. Sebenarnya aku tidak pernah berpikir untuk menghabisimu, tapi mereka semua mencarimu dengan sangat terburu-buru. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil posisiku di keluarga Li. Segala hal milik keluarga Li hanya boleh menjadi milikku. Hahaha. Si Ranran? Apa yang sedang kau lamunkan? Memangnya kau layak memakai pakaian yang sama dengan adikku? Lepaskan. Si Ranran? Kau pikir kau itu layak memakai pakaian yang sama dengan adikku? Cepat lepaskan. Pak Li muda, aku tidak sengaja. Apa kau tidak mengerti kata-kataku? Kuperintahkan, lepaskan, atau angkat kaki dari perusahaan ini. Buka bajumu, cepat buka. Ayo Cepatlah. lepaskan. Sedang apa kau? Cepat lepaskan. Aku sudah tidak sabar menunggu. Memangnya siapa yang akan melepaskannya untukmu? Cepat. Cepatlah. Kenapa masih diam? Segera lepaskan. Aku tidak boleh sampai kehilangan pekerjaan ini. Ya Tuhan, pakaian macam apa ini? Kampungan sekali. Terlepas dari semuanya, bentuk tubuhnya lumayan juga, cukup besar. Aku terlahir kembali ke masa saat kakak kandungku merundungku demi anak angkat itu. Bahkan orang sepertimu saja tidak pantas mengenakan pakaian yang sama dengan adikku. Lepaskan itu. Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Aku suruh kamu melepaskannya, atau silakan pergi dari perusahaan ini. Apa wanita ini sudah gila? Kamu tidak apa-apa. Presiden Li, aku bisa membantumu menemukan adik kandungmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Hanya demi bisa mendekati kakakku? Ternyata kamu berani memakai nama Putri Grup Li, hal-hal semacam itu? Hanya untuk membual? Kakak, ayo kita pergi. Sui-Sui tidak menyukaimu. Adikku yang hilang, apalagi dia, tidak akan pernah menyukai orang sepertimu. Sekarang kemasi barang-barangmu, dan pergi dari Grup Li. Pergi. Saya mohon dokter, begitu laporan tes DNA keluar, tolong segera hubungi saya secepatnya. Terima kasih Tuhan, karena telah membiarkan aku mengetahui hal yang sangat penting ini, dan masih memberiku kesempatan untuk mengulanginya kembali. Dokter, masih ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan. Dahulu di sini ada sebuah tanda lahir berbentuk segitiga. Tolong bantu saya untuk memulihkannya. Grup Li memberikan imbalan besar bagi yang menemukan putrinya. Nama, Li Qingran. Li Zusui, kehidupan Cirinya, kali ini takdir memihakku. Ada tanda lahir hitam berbentuk segitiga. Bagi orang baik yang memiliki petunjuk, silakan hubungi jurnalis stasiun televisi ini, pasti ada imbalan besar.
Halo, saya punya petunjuk tentang Putri Grup Lee yang hilang. Apa? Ada petunjuk? Iya, saya baru saja menerima petunjuk lewat telepon dari seorang dokter. Maksud informan itu adalah Anda bisa langsung menghubungi beliau. Bagus sekali, bagus sekali. Hanya karena satu panggilan telepon kamu sudah sebahagia itu, lalu bagaimana denganku? Akulah putri yang sudah kalian besarkan selama 20 tahun lebih. Shuo Guang, cepat berterima kasih kepadanya. Cepat, atur orang untuk mengirimkan imbalannya. Baik-baik. Jangan-jangan Shiranran dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tahu? Terima kasih ya, tolong kirimkan nomor rekening Anda. Imbalannya akan segera saya kirimkan. Pak, Ma, Kakak, syukurlah. Akhirnya keluarga kita bisa bersatu kembali. Sui, Mama tahu kamu yang paling pengertian. Saat kakakmu pulang nanti, kalian harus rukun ya. Kamu akan tetap jadi kesayangan keluarga kami. Tak peduli Shiranran tahu atau tidak, dia tidak boleh dibiarkan tetap ada. Shiranran, kakakku kan sudah memintamu pergi kemarin. Kenapa hari ini kamu masih berada di sini? Saya belum menerima surat pemutusan hubungan kerja. Kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Yang paling tidak bisa kuterima adalah sikapmu yang pura-pura polos sejak masa SMA, padahal kamu selalu muncul dan tidak berguna. Hancurkan semua barangnya. Usir dia dari sini. Hentikan. Perusahaan ini milik keluargaku, aku bebas menghancurkan apapun yang ku mau. Lee Jusui, kamu bilang perusahaan ini milik keluargamu. Apa kamu sudah yakin? Bawa pergi dia ke toilet umum, tempat itu lebih cocok untuknya. Aku memang muak melihatmu. Anak yatim piatu sepertimu ini memang yang paling mudah ditindas kan? Jika kalian terus begini, saya akan lapor polisi. Kalau kalian terus begini, aku akan lapor polisi. Hebat sekali ya kamu. Baiklah, laporkan saja sana. Aku akan menunggu di sini. Kamu pikir aku tidak berani? Lapor polisi untuk apa? Ayah, ibu, Kamu sendiri yang berbuat salah. Karena Sui menyuruhmu pergi, pergi saja sekarang. Nyonya Komisaris, sejak masa SMA dulu, Anda melihat sendiri bagaimana Lee Jusui menindasku. Semua sudah jelas di depan mata Anda. Dia adalah putri kesayangan Anda. Lalu bagaimana dengan aku? Menindas? Selama bertahun-tahun ini, Sui sudah sering merasa tidak senang karena ulahmu. Cukup menghilanglah dari hadapannya, dan tunggu sampai emosinya mereda, semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan soal kamu, Sui adalah putriku sendiri. Sedangkan kamu itu apa? Bagaimana mungkin aku tahu? Aku ini apa? Aku adalah putri kandungmu yang hilang dulu. Aku adalah putri kandungmu yang hilang itu. Beraninya kamu berpura-pura menjadi kakakku. Bagaimana bisa ada orang yang sehina dirimu di dunia ini? Jika kamu ingin berpura-pura, setidaknya lakukanlah dengan lebih meyakinkan. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya sekarang. Ibu jangan bilang ibu mempercayainya. Setelah sekian lama ini, tidak ada satupun ucapannya yang benar. Masih sangat muda, tapi pikiranmu sudah begitu jahat. Putriku, tidak akan pernah menjadi pecundang sepertimu. Kingran milikku, meskipun dia menghilang, hidupnya akan 10.000 kali lebih baik darimu. Inilah ibuku, seorang wanita yang tidak tahu benar dan salah, serta sangat tidak punya perasaan. Baiklah. Kalau begitu aku harap Anda segera menemukan Lee Qingran.
Kembalikan ponselku. Aku ingin lapor polisi. Apa yang baru saja terjadi? Sudah cukup untuk membuat Li Zusui ditahan. Kamu dan Sui Sui sudah kenal selama bertahun-tahun, kalian berteman mulai dari masa sekolah, hingga di dunia kerja. Hari ini hanya salah paham kecil? Melapor polisi bukanlah pilihan yang bijak. Teman, salah paham kecil? Dari masa sekolah hingga dunia kerja, dia sudah merundungku selama 8 tahun. Jika hari ini aku tidak melapor polisi, tindakannya yang suka memancing keributan itu tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagaimana dengan lain kali? Jika lain kali dia benar-benar menghabisiku, apakah kalian juga akan terus menutup mata? Apa yang kamu bicarakan? Kakak, jangan sentuh dia. Bagaimana jika tubuhnya mengidap penyakit menular? Gawat. Tanda lahir itu bukankah sudah aku hilangkan? Sialan. Papa, Mama, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku juga tidak ingin memiliki catatan kriminal. Bisa kalian tolong selamatkan aku? Si Ranran, kakakku belum ditemukan sampai sekarang. Papa dan Mama tidak tega, makanya mereka mengadopsiku. Sekarang mereka hanya punya aku sebagai putri mereka. Aku mohon padamu, anggap saja ini untuk menenangkan orang tua. Lepaskanlah aku. Bagaimana? Aku bahkan berlutut padamu. Shiranran, berapa banyak uang yang kamu mau? Kami akan memberikannya padamu. Kamu bersikeras menekan Sui Shui. Apa sebenarnya niat burukmu? Maaf, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata semuanya sama saja. Aku tidak butuh uang. Yang aku mau hanyalah sebuah keadilan. Dan kejadian hari ini juga membuatku benar-benar mengenali siapa kalian sebenarnya. Apakah kamu belum selesai? Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Tuan Li, hasil laporan tes DNA sudah keluar. Nona, apa Anda baik-baik saja? Kebetulan sekali, saya melihat alamat yang Anda berikan dengan alamat saat Tuan Muda Li menghubungi saya adalah sama. Jadi saya mengantarkannya bersamaan. Selamat ya, Tuan Li. Apa kamu tidak salah? Mana mungkin itu dia? Si Ranran, permainan apa lagi nih? Cukup. Ayo pulang. Aku tadi mengira kepulanganku akan menjadi sesuatu yang membuat kalian senang. Tapi sepertinya tidak begitu. Ini ibu. Ibu minta maaf padamu. Kakak, Sui Shui, aku pun tidak tahu. Benarkah ini kebetulan? Aku tahu kamu membenciku. Kamu memanglah anak yang diadopsi ayah dan ibu setelah aku hilang. Merasa tidak aman. Sekarang setelah aku kembali,
kamu pasti semakin membenciku. Lebih baik aku pergi saja. Qingran, duduklah. Vi. Qingran, apa yang sedang kamu bicarakan? Sui bukanlah orang yang seperti itu. Sui, berhentilah menangis. Kakak bagaimana ini? Ayah dan ibu pasti akan semakin membenciku. Kakak, cepat pikirkan cara... Tenang saja, Sui. Aku tidak akan membiarkan dia menindasmu. Aku tidak menyangka kalian memiliki perasaan seperti itu. Tuan muda keluarga Grup Lee dengan putri angkat keluarga Grup Lee, benar-benar berita yang mengejutkan. Kenapa Anda belum istirahat? Ayah, aku akan pindah besok. Sui sudah sejak kecil dimanjakan oleh kalian berdua. Jika aku kembali, itu hanya akan membuatnya merasa semakin sulit. Apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Tidak, bukan apa-apa. Shuo Guang. Pergilah lapor ke kantor cabang Australia minggu depan. Ayah, kenapa tiba-tiba aku dipindah tugaskan? Kamu harus belajar hidup mandiri. Ayah. Tapi, kakak, dia sudah bersama kita sejak kecil. Dia pasti berat untuk meninggalkan kita. Berat meninggalkan kita? Atau berat meninggalkanmu? Ayah, Ciranran, apa yang sebenarnya kamu katakan pada Papa? Kenapa tiba-tiba dia menyuruh kakak pergi ke Australia? Coba katakan, foto kakak saat memelukmu itu, bukankah terlihat seperti adegan perselingkuhan di drama Korea? Semuanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia bisa terjatuh dari tangga? Aku tidak mendorongnya, dialah yang sendiri terjatuh dari atas tangga itu. Sepertinya keluarga yang kamu banggakan ini tidak terlalu mempercayaimu. Sudahlah. Sekarang Qingran sudah kembali. Aku berencana mengadakan pesta penyambutan untuk secara resmi mengumumkan identitas Qingran kepada publik. Papa, Keputusanku sudah bulat. atas dasar apa Papa mengadakan pesta untuknya? Akulah putri sulung di keluarga Lee. Sudahlah, Sui. Mama tahu hatimu sedang terluka. Tapi dia itu kakakmu. Mama benar-benar berharap kalian berdua bisa hidup rukun. Kenapa Mama begitu mempercayainya? Aku sungguh tidak menindasnya. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Nona Lee, silakan lihat. Apakah ada hal lain yang perlu diubah? Layar besar di pesta ini. Bisakah disambungkan ke tampilan ponselku?
Tentu saja bisa. Kakak, orang yang paling kamu cintai. Apakah itu aku? Sui, aku mencintaimu. Kalau begitu, kakak bantu aku mengacaukan acara penyambutannya, ya? Perjamuan keluarga hari ini diadakan untuk dua hal. Yang pertama, adalah mengumumkan bahwa kami telah menemukan kembali putri kami yang telah lama hilang. Yang kedua, hari ini adalah ulang tahun putriku, Sui. Kak, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Kamu tenang saja. Aku tidak akan pernah membiarkannya menggantikan posisimu ataupun merampas apapun milikmu. Secara resmi, saya perkenalkan kepada kalian semua putri sulung saya, putri dari grup Li, yaitu Li Qingran. Sui, aku mencintaimu. Kalau begitu, kakak bantu aku untuk mengacaukan acara penyambutannya, ya? Matikan. Mulai saat ini, Li Shuoguang, lepaskan semua jabatan di dalam grup. Tidak, bukan seperti ini. Pa, Kamu. Pa. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Semuanya murni kesalahanku sendiri. Pa. Aku benar-benar mencintai Sui. Pa. Kumohon restui hubungan kami. Lancang. Dia itu adik perempuanmu. Apakah Sui juga berpikiran hal yang sama? Apakah juga butuh restu dari kita semua? Atau ini hanyalah perasaan sepihak kakak yang terlalu percaya diri saja? Pak, saya bisa menjelaskan semuanya. Aku... Diam. Kalian berdua telah mempermalukan keluarga Li. Keluarga Li tidak bisa menerima pikiran kotor kalian ini.
Kalian semua pergi dari sini. Ayah, aku bisa menjelaskannya. Itu dia. Semuanya ulah dia. Video itu adalah rekayasanya. Dia hanya ingin mengusirku dari keluarga Lee. Karena itulah dia memfitnahku seperti ini. Ayah jangan percaya padanya. Aku ini adalah putri yang paling ayah sayangi. Benar-benar tidak masuk akal? Aku beri kamu waktu 3 hari, pindahlah dari sini. Kamu, ikut aku ke atas. Sui. Ini belum seberapa. Dibandingkan dengan apa yang kau lakukan padaku, ini hanyalah sebagian kecil saja. Nikmatilah pelan-pelan. Ibu, aku akan pergi membujuk ayah lagi. Ibu, kita ini selamanya adalah keluarga kan? Ibu, lihat ini. Ini adalah foto saat ulang tahunku yang ke-8, ketika ibu memelukku saat memotong kue. Selama ini aku selalu menjadi putri Anda. Tapi sekarang ayah ingin mengusirku keluar. Apakah ibu benar-benar tega? Sui. Bukannya ibu tidak mau membantumu? Hanya saja kali ini kamu benar-benar membuat ayahmu kecewa. Aku pun tidak bisa membujuknya. Aku ingin kamu menyelidiki jejak si Ranran selama 24 tahun terakhir. Yang paling penting adalah saat dia berinteraksi dengan keluarga Lee. Ini, kami perlu memeriksa banyak sekali rekaman pengawas. Pengerjaannya akan sangat merepotkan. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Waktuku cuma 3 hari. Uang sama sekali bukan masalah. Poin utamanya adalah aku tidak ingin percaya bahwa dia benar-benar putri keluarga Lee yang hilang. Ayah, ini gambar yang aku buat di panti asuhan. Kepala panti bilang, sebelum diadopsi aku selalu bilang, ingin menunjukkannya kepada ayah dan ibu. Ini semua salah ayah. Dulu, seandainya ayah bisa menjagamu lebih ketat. Bersiaplah baik-baik untuk konferensi pers nanti. Kali ini, tidak akan ada lagi orang yang berbuat onar. Ranran, untuk konferensi pers besok, apa kau mau pakai baju warna sampahnya ini? Mama juga sudah menyiapkan 1 set perhiasan untukmu. Aku tidak ingin Anda memaksakan diri hanya untuk menganggapku sebagai putri Anda. Ranran, tolong berikan Mama kesempatan untuk menebus kesalahan, ya? Aku tahu. Dulu Sui sering menindasmu, dan kami selalu membiarkannya, bahkan malah membantunya. Aku tidak butuh Anda memaksakan diri. Sama halnya, aku juga tidak bisa memaksakan diriku untuk menganggap Anda sebagai ibuku. Setelah konferensi pers dimulai nanti, bawa pria yang ada di gudang itu keluar. Bawa dia masuk. Orang dengan gangguan jiwa itu
sudah dikurung selama 8 tahun. Kau tiba-tiba menyuruhku menjemputnya keluar dari rumah sakit hanya untuk mengacau di acara konferensi pers kakakmu itu. Apa kau sebegitu bencinya pada kakakmu sendiri? Kau benar-benar kejam padanya. Jangan bicara sembarangan. Dia itu adalah sahabat baik kakakku selama di rumah sakit jiwa. Ini adalah kejutan untuknya. Permisi, setelah acara penyambutan terakhir selesai, mengapa Chairman Lee memblokir semua berita tentang acara tersebut? Saat itu terjadi beberapa situasi tak terduga yang tidak nyaman untuk diungkapkan. Kalau begitu Nona Lee, bagaimana Anda dan keluarga Chairman Lee saling mengenali satu sama lain? Seperti yang diketahui banyak orang, keluarga Lee memiliki seorang putri angkat. Bagaimana hubungan Anda dengan putri angkat tersebut? Ran, bukankah kamu sudah berjanji? Setelah kamu berhasil menyamar sebagai putri sulung keluarga Lee, kamu akan membawaku hidup enak? Kenapa kamu mengingkari janjimu? Sekarang singkirkan putri palsu itu dan buatlah berita tentang putri angkat asli menjadi trending. Aku akan membuat si Ran kehilangan nama baik dan kehormatannya. Sui, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu melanggar janji? Punya aku milikku. Kamu terus saja mengatakan bahwa aku penipu. Memangnya kamu punya bukti? Kalaupun aku seorang penipu, memangnya apa hubungannya denganmu? Memangnya kamu bisa membantuku apa? Aku sarankan kamu berpikir baik-baik sebelum bicara. Ponselmu ada padaku. Asalkan aku membukanya, aku akan segera tahu kenapa kamu bisa muncul di sini dan juga siapa yang menyuruhmu datang ke sini. Siapa di sana? Bawa dia pergi sekarang juga. Ran. Enyahlah. Lihatlah ini hasil didikanmu, putrimu yang hebat ini. Menyewa orang untuk pura-pura gila, hanya untuk mencemarkan nama kakak kandungnya sendiri. Sui, dia hanya sedang bingung saat itu. Cukup. Hari ini dia harus segera pindah keluar. Keluarga Lee kelak tidak akan pernah menampungnya lagi. Ayah tidak boleh sekejam ini. Aku ini putri keluarga Lee. Kamu sudah membuat keluarga Lee malu? Masih berani-beraninya mengaku sebagai putri keluarga Lee? Aku ingin bertanya padamu, di mana letak kesalahan kami padamu? Aku sudah memenuhi semua kebutuhanmu. Sebelum King Ran pulang ke rumah, kamu bilang kamu membencinya. Bukankah seluruh keluarga kita? Semuanya memihak padamu? Waktu itu kamu sangat angkuh. Sekarang, setelah King Ran kembali, kamu sudah berkali-kali membuat malu keluarga Lee di depan umum. Jangan sebut dia. Sekarang kamu selalu menyebut nama King Ran, terdengar sangat akrab ya. Lalu bagaimana sebelumnya? Bukankah sebelumnya kalian semua membantuku untuk menindasnya? Apa sekarang setelah kalian tahu bahwa dia adalah putri kandung kalian, sikapnya jadi berbeda? Lalu kalian ingin melimpahkan tanggung jawab kalian berdua padaku dan bilang kalau aku ini sangat sombong. Bagaimana dengan kalian? Kalian tidak lebih dari sekumpulan orang rendah yang hanya memandang status. Di mata kalian memang tidak ada yang namanya hubungan keluarga itu? Kamu. Di mata kalian berdua sama sekali tidak ada yang namanya hubungan keluarga yang tidak berguna ini. Kamu. Cukup. Jangan bicara lagi. Sudah, jangan katakan apa-apa lagi. Cepat minta maaf kepada ayahmu. Dia sama sekali bukan ayahku. Aku ini hanya anak angkat bagi kalian. Sosok yang kapanpun dan dimanapun bisa kalian buang begitu saja. Tidak ada seorang pun yang peduli. Diam. Cepatlah minta maaf pada ayahmu. Sayang. Suamiku. Ayah,
Ayah, Sekarang semuanya jadi seperti ini. Apa kamu puas? Shiranran, apa kamu tidak takut aku akan menghabisimu untuk kedua kalinya? Shiranran, apa kamu tidak takut aku akan menghabisimu untuk kedua kalinya? Dia juga terlahir kembali. Apa menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk melenyapkanku lagi? Di kehidupan sebelumnya, kamu merencanakan kecelakaan itu untuk menyingkirkanku, mengira bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Tapi bagaimana dengan sekarang? Roda kehidupan berputar. Kamu juga harus merasakan balasan ini. Ini semua karenamu, wanita kejam. Jika bukan karena kepulanganmu, apakah aku akan berakhir menyedihkan seperti ini? Harusnya kali ini, semua milik keluarga Lee menjadi kepunyaanku. Segala sesuatu yang memang milikku, tentu saja akan aku ambil kembali. Setelah merebut hidupku begitu lama, seharusnya kamu sudah menduga hari ini akan datang. Tolong tetap tenang, pasien butuh istirahat. Jika kalian terus membuat keributan, itu akan mengganggu pemulihan pasien. Lagi pula, aku penasaran, setelah kamu melenyapkanku di kehidupan lalu, bagaimana akhir hidupmu? Aku tebak pasti kamu berakhir di penjara, kan? Jika tidak, mengapa kamu bisa kembali ke masa ini? Jadi, kejahatan pasti mendapat balasan. Kamu tidak akan bisa lari. Bisa dibilang, di kehidupan kali ini kamu harus berterima kasih padaku. Meskipun keadaanmu sekarang sangat kacau, setidaknya kamu tidak perlu menghadapi hukuman penjara. Bukan begitu? Shiranran, semua ini adalah perbuatanmu, benar kan? Alasan Sui menjadi seperti ini adalah semua salahmu. Li Shuoguang, tidakkah kamu mengerti sampai sekarang? Segala tindakan kalianlah yang selangkah demi selangkah telah menyudutkan diri kalian hingga ke posisi saat ini. Jika saja Li Zusui tidak begitu rakus dan kejam, apakah nasibnya akan berakhir seperti ini? Jangan berpura-pura tidak bersalah di sini. Jika saja kamu tidak kembali untuk merebut harta dan status keluarga Li, apakah Sui akan menjadi seperti sekarang? Dia selalu menjadi orang yang paling aku sayangi. Kamu telah merampas segala hal yang seharusnya menjadi miliknya. Merampas? Ini sedari awal memang apa yang pantas aku dapatkan. Kalian menganggapku orang asing dan membiarkan Li Zusui menindasku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Kamu masih saja di sini, menyalahkanku secara membabi buta. Tidakkah terpikir olehmu mengenai masalahmu sendiri? Tidak perlu banyak bicara. Aku tidak akan membiarkan keinginanmu tercapai. Bahkan jika ayah menyuruh Sui pindah, aku akan memikirkan cara membantunya kembali ke keluarga Li. Kamu pikir kamu bisa mengubah apa? Saat ini ayah sangat marah hingga masuk rumah sakit, dan kamu masih punya pikiran untuk bertengkar denganku di sini. Lebih baik kamu lebih peduli pada kondisi kesehatan ayah. Jangan sampai pada akhirnya kamu ditinggalkan sendirian oleh semua orang. Sui, jangan sedih lagi ya. Aku akan cari jalan untuk membantumu. Percayalah, aku pasti akan membuat Shiranran tidak bisa terus bersenang-senang di atas penderitaan kita. Semua ini gara-gara Shiranran yang mencelakaiku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kakak akan membantuku, kan? Kakak akan membuatnya membayar harganya, iya, kan? Tenang saja, aku berjanji padamu, pasti akan membuatnya membayar semua perbuatannya. Sekarang kita harus cari cara dulu agar emosi papa mereda. Lalu, baru memikirkan rencana selanjutnya. Untuk menghadapi Shiranran. Bu, katakan saja apa yang ingin ibu sampaikan secara langsung. Ran, ibu tahu, dulu kami bersalah kepadamu. Tapi Sui sudah tinggal di keluarga Li bertahun-tahun. Sekarang dia diusir oleh ayahmu, hati ibu rasanya sangat sedih. Bisakah kamu demi ibu saja, bantu membujuk ayahmu,
Agar membiarkan Sui-Sui kembali lagi ke keluarga Li? Bu, saat ibu membiarkannya menindasku dulu, kenapa ibu tidak terpikir hal ini akan terjadi? Sekarang datang memohon kepadaku, apa ibu tidak merasa ini sudah terlambat? Ran, ibu tahu ibu salah. Sui-Sui dimanja sejak kecil oleh kami. Itu sebabnya dia melakukan hal-hal bodoh itu. Sekarang dia sudah tahu kesalahannya. Kumohon berbaik hatilah. Dan maafkan dia sekali ini saja. Bu, aku tidak bisa memaafkannya. Rasa sakit yang dia berikan padaku selama ini tidak bisa terbayar hanya dengan satu permintaan maaf. Dia menganggapku sebagai musuh bebuyutannya, berusaha menjatuhkanku dengan segala cara, bahkan sampai berniat menghabisiku. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakitiku lagi. Sui-Sui, jangan menyiksa dirimu sendiri lagi. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu segera kembali ke keluarga Li. Kak, kamu tidak mengerti. Sekarang aku sudah diusir dari keluarga Li. Wanita itu sedang merasa di atas angin di keluarga Li, dia tidak akan membiarkanku tenang. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Sui-Sui, kamu tenanglah sedikit. Sekarang Papa sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kita tidak boleh membuatnya marah lagi. Kita tunggu dulu saja, sampai kondisi Papa agak stabil, baru kita cari jalannya. Tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Kak, kamu harus mencari cara untuk membantuku, biar dia juga merasakan rasanya nama baik hancur. Aku ingin dia juga diusir dari keluarga Li. Pak, cepatlah sadar. Sui-Sui sekarang sudah diusir. Hidupnya sangat sulit. Aku tahu dia telah melakukan kesalahan, tapi aku benar-benar tidak tega melihatnya menderita. Pak, maafkanlah dia sekali ini saja. Shuo Guang. Papa? Shuo Guang. Kenapa kamu kemari? Bagaimana kabar Sui-Sui? Saat ini? Sui-Sui sekarang tinggal di luar. Dia sangat ingin pulang, dia sudah menyadari kesalahannya. Bisakah Papa memberinya satu kesempatan lagi? Shuo Guang, apa kamu masih belum mengerti juga? Sui-Sui kali ini benar-benar membuatku sangat kecewa. Demi ego pribadinya, dia melakukan begitu banyak kesalahan. Bahkan saat konferensi pers, dia menyewa orang untuk membuat keributan, hingga keluarga Li kehilangan muka. Aku tidak bisa terus memanjakannya lagi. Pak, tapi bagaimanapun dia tumbuh besar di keluarga kita. Apa Papa tega melihatnya luntang-lantung di jalanan? Lagi pula dia selalu mengandalkanku. Aku benar-benar tidak bisa kehilangannya. Shuo Guang, kamu juga harus sadar. Jangan sampai emosi mengaburkan pikiranmu. Pikirkanlah baik-baik. Sebenarnya siapa yang merupakan keluarga kandungmu? Ya, aku tahu aku salah. Tapi Sui-Sui, dia sangat penting bagiku. Shuo Guang, perasaan tidak bisa membuat kita kenyang, apalagi membiarkan kesalahan ini terus berlanjut. Bantulah King Ran dengan baik, dan kelola grup Li dengan sukses. Lalu bagaimana dengan Sui-Sui? Dia setidaknya sudah tinggal bersama keluarga kita selama 20 tahun. Ayah juga sudah menganggapnya, dan merawatnya seperti putri kandung sendiri. Lalu ada ibu? Ibu pasti juga berat melepaskannya. Aku memang menganggapnya seperti putri kandung. Tapi dia? Apakah dia pernah menganggap kita sebagai keluarga? Selama bertahun-tahun ini, kita tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Tapi semua yang dia lakukan ini, membuatnya tak layak mendapatkan maaf dari kita. Diam kamu. Ucapkan satu kata lagi, maka kamu akan angkat kaki bersamanya. Ayah? Ayah sudah sadar? Bagaimana perasaan ayah? Sudah jauh lebih baik.
Ran, terima kasih sudah menjenguk papa. Kakak, kamu pulanglah istirahat dulu. Biar aku yang menjaga ayah di sini. Biar aku pergi saja. Aku tidak akan membiarkan dia sendirian. Di luar sana tanpa dipedulikan. Kakak, bagaimana hasilnya? Apakah ayah setuju membiarkanku kembali? Ayah, dia tidak mau memaafkanmu. Dia menyuruhku untuk tidak mengungkit hal ini lagi. Ini semua gara-gara Shiranran, wanita tak tahu malu itu. Dia hanya ingin mengusirku dari keluarga Li, lalu menguasai segalanya sendirian. Sui, tenanglah. Kita tidak boleh lagi bertindak gegabah. Kita harus memanfaatkan tren pasar yang baru, memperluas bisnis luar negeri, dan meningkatkan pengaruh grup Li di tingkat internasional. Ran, idemu sangat bagus. Perusahaanku serahkan padamu, lakukan saja yang terbaik. Li Jusui, kamu harus bayar utangmu hari ini. Kalau tidak, akan kubuat perhitungan denganmu. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Berikan aku waktu beberapa hari lagi. Memberimu waktu? Kamu pikir kami ini badan amal? Kalau tidak segera bayar, kami akan membawamu pergi untuk melunasi hutang. Hehe. Jalan, masih mengira dirimu adalah nona muda. Jangan belanja kalau tidak punya uang. Meminjam begitu banyak, tapi tidak bisa mengembalikan. Dasar tak tahu malu. Kakak, tolong aku. Ran, aku tahu aku sebelumnya pernah melakukan banyak kesalahan. Tapi Sui sekarang sedang dalam kesulitan besar. Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang padanya? Kak, saat kalian dulu merundungku, pernahkah terpikir hari ini akan datang? Kesulitan yang dia hadapi sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Aku tidak akan membantunya. Ran, bagaimanapun kita pernah menjadi keluarga, demi hubungan itu, tolonglah dia. Aku tidak akan memaklumi kesalahannya. Dia harus menanggung akibat dari semua tindakannya selama ini. Kak, apakah kita benar-benar sudah tidak punya jalan keluar? Aku akan mencari pekerjaan dan mencicil uangnya perlahan. Mengapa jadi seperti ini? Ini semua gara-gara Shiranran yang sudah mencelakaiku. Sui, tidak apa-apa. Kita akan hadapi ini bersama. Aku akan menemanimu. Bisa ke sini sebentar? Saya mohon pada kalian, datanglah dan bantu kami. Sui, istirahatlah. Biar aku saja. Kenapa semua jadi seperti ini? Aku ini nona besar keluarga Li. Akulah nona besar dari keluarga Li. Nona Shi, bolehkah saya bertanya? Apa rahasia sukses Anda memimpin grup Li hingga mencapai masa kejayaan seperti sekarang? Buka bajumu, tunggu apa lagi? Cepat buka. Kuncinya adalah keberanian dan keteguhan hati, serta upaya dalam menegakkan keadilan. Dulu aku pernah disakiti, tapi aku tidak menyerah.
Aku percaya bahwa kebenaran pasti akan datang.